Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Semua yang ibadah online hari ini, ibadah anak online hari ini, ayo semua duduk manis ya, bersama Kak Ira dan Kak Ani. ya. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersemangat memuji Tuhan ya. Kita mau mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan karena hari ini kita sudah bangun pagi dalam keadaan sehat, tegar, Dan ya. Selamat pastinya. Selamat. Kita ucapkan selamat pagi pada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ya, kita sudah mengucap terima kasih ya Mbak Ira. Sudah kepada Bapa, Iya. Putra dan Roh Kudus. Iya. tadi ya, Mbak. Karena hari ini nanti tema kita juga terima kasih. Terima kasih. Iya. Selain mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, juga mengucapkan terima kasih kepada siapa Mbak Ira? Orang tua, Oh, iya. kepada sesama. Iya betul. Ya. Lalu kita mau sekarang berhappy-happy karena sudah berterima kasih Mbak Ira. Kita mau happy-happy ya Mbak Ira. Oke, Kita mau siap. bergerak. Ayo Bangkit adik-adik berdiri. berdiri. Berdiri Ya. semua. Yang sekolah minggu di rumah semua berdiri. Semangat Kita mau ya. berjoget. Iya. Tangan di pinggang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Yesus, siang jadi kenangan, malam jadi
kita sudah bersuka cita, kita sudah berterima kasih, saatnya kita menghadap kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah kami terima setiap pagi, setiap hari Tuhan. Tuhan berkati kami di sekolah minggu yang masih online ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap kami anak-anak-Mu sekolah minggu, sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu lebih dan lebih lagi. Kami ingin beribadah Bapa kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan anak-anak-Mu dan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita mau ceria-ceria lagi ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan nanti, tapi tetap dengan sukacita ya Mbak Ira. Tetap bersukacita. Harus tetap dengan sukacita. Pernah melihat belalai gajah Mbak Ira? Sudah di kebun binatang. Iya. Panjang apa pendek Mbak Ira? Panjang. Panjang. Terus kalau ikan berenangnya di mana Mbak Ira? Di laut. Kalau burung? Di udara. Oh ya, terbang. Itu semua karena ciptaan siapa Mbak Ira? Karena ciptaan Tuhan pasti. Iya, kita nyanyikan ya, belalai gajah yang panjang. Semua belalainya di hidung. Ya, ada belalainya taruh di hidung. Seperti gajah. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan yang pandai berenang, Tuhan penciptanya. Lagi belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan yang pandai berenang, Tuhan penciptanya. Siapa penciptanya? Tuhan penciptanya. Sekali lagi, siapa penciptanya? Tuhan penciptanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa lagi ya Mbak Ira. Iya, pastinya Supaya firman-Nya bisa masuk dalam hati, dalam pikiran, telinga, dan kita bisa melakukan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau sudah siap, aminnya harus keras. Iya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini. Bagi yang sudah bisa membaca, yuk disiapkan Alkitabnya. Kita buka dari Injil Lukas, pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai dengan 19. Diulangi lagi ya dengan Kak Vivin dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini adik-adik, semua tanya dulu ya, Kak Vivin tanya dulu. Siapa yang pernah merasakan sakit? Ada ya? Sakit batuk mungkin, atau sakit apapun, atau bahkan kena suntik jarum. Rasanya bagaimana? Sakit bukan? Nah, kita nggak mau sakit tentunya. Tapi ketika sakit itu diizinkan datang, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita belajar bersama-sama dari Injil Lukas. Di situ firman Tuhan mengatakan ada orang yang sedang sakit kulit. Ya, sakit kulit. Tapi bukan sakit kulit panu gitu, bukan ya adik-adik. Ya, sakitnya ini bisa membawa kepada maut, yaitu kematian. Sakit apakah itu? Nah, sakit kusta. Ya, sakit apa? Kusta. Sakit kusta itu penyakit kulit yang bisa membawa kepada maut ya. Kenapa begitu adik-adik? Nah, ini ya.
Jari-jari ini bisa sampai lepas kalau sampai terkena sakit kusta. Kemudian hidupnya apa? Dikeasingkan, ya, nggak boleh deket-deket. Nih contohnya. Tara. Nah, Kak Vivi mbak gambar nih. Dari Injil Lukas diceritakan di situ. Ini ada 10 orang sedang mengalami sakit kusta. Dia pengen sembuh. Nah, lihat ini badannya. Dibalut sama kain. Karena apa? Bau. Orang nggak mau deket-deket. Ya. Dan dia diasingkan. Dia mendengar Tuhan Yesus bentar lagi mau lewat ke desa itu. Nah, dia pengen apa? Sembuh. Karena dia sering mendengar nih ke 10 orang ini kalau Tuhan Yesus tuh suka menyembuhkan orang sakit. Nah, benar adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem, dia melewati sebuah desa. Nah, orang yang sakit kusta ini jauh-jauh, nggak mau deket-deket karena tadi bau, ya. Nih makanya tubuhnya dibalut. Ya. Bisa dihitung ya, ini ada 10 orang. Nah, ketika Tuhan Yesus lewat, nah benar, ke 10 orang ini teriak-teriak. Ya, ditaruh dulu ya. Ke 10 orang ini teriak-teriak sambil dibaca dalam Injil Lukas ayat yang ke-13. Di situ dikatakan Yesus. Jadi dia nyebut Tuhan Yesus. Yesus, kasihanilah aku. Ya. Jadi ke 10 orang tadi teriak-teriak. Dan apa kata Tuhan Yesus anak-anak? Apakah Tuhan Yesus diam aja? Tidak. Tuhan Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Imam itu siapa tuh adik-adik? Imam itu adalah orang yang bertugas memimpin sebuah ibadah atau yang memberkati ketika ada suatu ibadah. Kalau sekarang adik-adik bisa mungkin lihat kayak Pak Pendeta, Bu Pendeta, seperti itu ya. Tuhan Yesus hanya menyuruh kepada orang yang sakit kusta tadi apa? Melihatkan kepada imam, ya, atau pemimpin ibadah atau pendeta. Nih, mereka nurut nggak adik-adik? Nurut. Ke 10 orang ini pergi. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah jalan mujizat Tuhan terjadi. 10 orang kusta ini tadi sembuh. Nih gambarnya. Nah, sembuh. Mujizat Tuhan terjadi adik-adik. Ke 10 orang kusta ini senang sekali lihat wajahnya. Mereka sukacita karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Dari ke 10 orang ini, lihat gambar berikutnya ya. Nih. Yang 9 pulang ke rumah. Hanya ada 1 yang berlari. Kemana? Nah, kita lihat kembali di Alkitab kita. Ya, kita baca lagi dari ayat yang ke-18. Nah, ada 1 yang berlari, nyari siapa? Nyari Tuhan Yesus. Mau bilang apa? Nih. Lalu, ayat yang ke-16, tersungkurlah dia di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Ya, digaris bawahi, dan mengucap syukur kepadanya, yaitu kepada Tuhan ya, Tuhan Yesus. Nih gambarnya. Dia datang hanya 1 orang, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan ya, Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah belajar firman Tuhan dari Injil Lukas. Apa yang dapat kita pelajari? Pertama, apakah kita mau menjadi ke-9 orang tadi? Ataukah yang 1 orang ini? Yang ketika sudah ditolong, ketika sudah disembuhkan Tuhan Yesus, dia datang mengucapkan terima kasih, bersyukur karena Tuhan sudah menyembuhkannya. Nah, demikian juga adik-adik yang saat ini mungkin sedang mengalami tidak enak badan, atau mungkin sedang sakit. Kak Wiwin nggak tahu apa yang dialami adik-adik. Ketika sakit, yuk datang sama Tuhan Yesus. Dan ketika sudah disembuhkan, jangan lupa contoh 1 orang ini tadi, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolongku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkanku. Ya, untuk adik-adikku yang kecil,
lakukan hal-hal yang sederhana saja. Contohnya apa? Boleh kasih contoh ya sama Kak Vivin. Ketika ayah, papa, mama, ibu, kakek, nenek pulang dari bepergian, bawain oleh-oleh, mungkin roti. Ketika dikasihkan, apa yang harus kita lakukan buat adik-adik yang masih kecil? Ya, katakan, terima kasih ayah, terima kasih nenek, terima kasih tante, om, kakak, siapapun itu. Sudah diberi roti ya. Atau mungkin lainnya lagi, ketika dikasih apa ya? Pas ulang tahun dikasih kado. Apa yang harus kita lakukan ya untuk adik-adikku yang kecil? Ya, katakan terima kasih sudah dikasih kado ya. Dari hal-hal yang kecil ini boleh kita lakukan setiap hari sebagai bukti bahwa kita anak-anak Tuhan yang baik ya. Kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Biarkan firman Tuhan hari ini menolong adik-adik semuanya untuk jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu ingat pertolongan Tuhan dan selalu mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolongku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkanku. Terima kasih ayah, bunda, papa, mama, kakek, nenek, kakek, tante, om yang mungkin sudah ngasih hadiah atau mungkin sudah menolong kita semuanya ya. Kita akan berdoa bersama-sama, sikap doa yang baik. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa. Biarkan Roh Kudus yang menolong adik-adik semua untuk melakukannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan setiap kami Tuhan untuk tidak lupa pertolongan Tuhan. Engkau menolong adik-adik kami saat ini yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan menolong. Tolong kami Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu mengingat setiap pertolongan orang lain, setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan adik-adik kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa, terkhusus juga buat bangsa Indonesia. Tuhan menolong bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami untuk Bapak Presiden kami. Engkau memberkati Pak Jokowi sampai dengan pemimpin yang paling bawah. Tuhan memberkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita mau katakan bersama-sama, amin. Demikian adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, saat hari ini kita akan memulai tugas kreativitas. Mudah, bahannya cuma adik-adik butuh kardus bekas, entah itu kardus bekas susu, kardus bekas mainan, atau yang lain-lain juga boleh. Nah, kardus yang seperti ini nanti adik-adik bisa hias, bisa ditempel kertas kado, bisa dilapisi kertas kado, atau adik-adik mau gambar juga boleh. Nanti di sini dilubangi, minta tolong orang tuanya untuk melubangi, pakai silet, pakai karter, atau pakai gunting ya adik-adik. Bahan yang kedua, adik-adik harus menyiapkan kertas. Boleh kertas, semua kertas boleh. Ini Mbak Ira pakai kertas karton yang agak tebal. Nanti adik-adik hari ini mendapatkan apa? Contohnya hari ini Kak Ani mendapatkan roti dari ayah dan ibunya. Kak Ani tulis, Kak Ani mendapatkan roti, lalu dimasukkan ke kotak. Terima kasih Tuhan, Kak Ani hari ini mendapatkan roti, disimpan. Lalu Kak Ani mendapatkan
es krim dari ayahnya dan ibunya. Es krim lalu dimasukkan lagi ke dalam kotak. Ya. Nanti setelah adik-adik sudah masukkan semuanya, adik-adik hari ini dapat apa dari orang tua, dari teman, atau dari semua orang, dari siapapun itu, adik-adik harus tulis. Adik-adik masukkan ke kotak ini. Nanti malam adik-adik bisa doakan, terima kasih Tuhan, hari ini saya mendapatkan banyak hal. Saya mendapatkan roti dari orang tua saya mendapatkan es krim. Adik-adik bisa doakan, adik-adik mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang yang memberi adik-adik roti atau es krim atau semua barang yang adik-adik terima. Begitu adik-adik foto kertas ini, kotak ini, dan bisa dikirimkan ke grup wilayah masing-masing. Terima kasih. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Senang? Senang. Bisa mengerti ya? Ya, adik-adik diajari untuk apa tadi Mbak Ira? Berterima kasih. Iya, diajari untuk berterima kasih. Berterima kasih akan hal apapun harus anak-anak itu mudah mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Apapun yang kita terima, kita Iya. harus mengucapkan Terima kasih. Ya. Untuk penutup lagu hari ini kita mau nyanyikan Kasih Yesus Indah Oh Indah. Yo, semangat ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. memberkati. Yeay.